pagi pemirsa. Apa kabarnya ya? Kita berharap pemirsa yang ada di rumah nih baik-baik aja. Benar dong. Sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Iya dong, apalagi ini hari Jumat. Persiapan mau nonton penutupan PON ya kan sore nanti. Emang dapat tiketnya? Dapat dong, kan udah prepare dari jauh-jauh hari. Kamu nonton nggak? Ih, kamu bohong, tadi kamu bilang nggak dapat. Biar jangan kamu minta. Tapi kamu nggak pakai baju olahraga sih? Ya kan jiwa aku udah olahragawan. Oh, jadi gitu. kan nggak harus pakaian olahraga, harus baru mencintai olahraga gitu. Emang loh. kamu biasanya olahraga apa? Wih, kamu Apa? nggak tahu? Apa? Aku olahraga angkat beban. Angkat beban? Beban hidup. olahraga. Ini apaan sih? Ganggu aja, Noe. Ini Kalian siapa kok main sih? bulu tangkis di sini? Ini kan. Kok main bulu tangkisnya di sini? Oh, baru. Sombong. Ada belakang. Sombong. Oh ya. Masih ada capnya. Oh, mau nunjukin. Dia sebenarnya. Oh iya. Oh, nyerimpet kan. Nah. Udah rusak. Wih, sporty banget, Noe. Anak buah. Oh, anak buah. Apalagi ada lagi? Ada lagi. Hah? Ya, ngeri banget. Putri ngeri banget ya kayak gini ya. Ini siapa sih sebenarnya? Ini multi talent atau multi talentan sih? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenapa harus jongkok? Nggak boleh jongkok. Nah, itu ya. tadi kan kita pemanasan. Itu pemanasan. Oke. Iya. Sekarang pimpin dulu, kita mau pemanasan. Kami sama Budi belum pemanasan. Sekarang semuanya ya. Ya. Ini kita berasa sehat Boleh banget. ke kiri ya, ke kiri. Kemana? Ya. Ke sana. Ke sana. 180 kali 2 ya. Udah. Sampai jam berapa tuh 180 kali 2? Udah nggak usah pemanasan, tadi aku udah pemanasan duluan. Udahlah ya, di luar udah Udah panas terlambat, juga. Nah. Ini bajunya baru apa pinjam? Kenapa sih? Kenapa harus ditunjuk-tunjukkan kali? Ini kan Berapa gawe nggak harganya? sih? Berapa sih harganya? Biar nampak barunya. Ah gitu. Aduh. Putri Budi sehat? Sehat dong. Sehat ya? Harus sehat. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa aku kayak gini? Kenapa? Karena kemarin aku tuh lihat terus yang olahraga itu, yang sana itu, tahu kalian nggak? PON. Iya, jadi kalian selama ini nggak tahu kalau aku atlet PON juga. Oh iya. Kenapa? Pontang panting. Ngangkat ini, ngangkat itu gitu. Iya, lupa nyakru. Iya, tapi Iya. Kan padahal kita dibilang kan di grup, semua talentnya pakai bajunya sporty ya, gitu Iya. kan? Ya kan aku udah bilang. Yang nggak pakai baju olahraga turun. Ya udah turun aku. Biar aja dia turun, jangan. Biar aja. Udah turun. Nggak mau sini, turun. Putri. Kayaknya tema kita hari ini nggak anak motoran ya. Kenapa gitu? Iya kan? Emang aku motoran ya? Iya, ini kayak anak motor nih. Nah, itulah kan, Noe. Kenapa? Salah persepsi. Dia mau jawab begini. Nah, itu loh nih. Apa yang mau ku jawab gitu kan? Padahal emang bener dia nggak pakai baju Iya, nggak tahu olahraga. Kenapa sih nggak kompak deh Budi? Baju olahragaku udah kotor semua. Kan dipakai terus untuk Oh, nonton kotor. PON, Oh, pakai gitu. baju olahraga, nonton, pakai baju olahraga. Terakhir nggak kedapatan baju olahraga lagi, udah habis Oh di tiap hari lemari. nonton PON? Iya dong. Nah, Putri nggak ya? Yakin. Enggak sih. Katanya atlet senam ya kan? Oh, iya. Atlet senam. Coba dulu pimpin. Udah, nggak usah. Nggak usah nanti. Kita nggak masuk PON. Iya juga ya. Iya kan? Iya. Kalau kayak kita ini kan badan udah olahragawan banget ya. Iya. Tapi tema kita kenapa kok jadi kayak gini ya, Bud? Iya, karena kita akan kedatangan bintang tamu, salah satu atlet peraih medali emas di sini. Betul, serius, Bud? Bener dong, Serius? makanya kamu tuh baca kalau di briefing, dikasih rundown. Budi emosian aja mukanya sampai merah. Coba tarik napas dulu dong. Enggak, dia bukan merah karena emosi, belas on dia ketebelan. Iya, oh iya. Jadi Iya. mendatangkan atlet yang dapat medali emas. Bener. Aku udah nggak sabar. Ini perempuan cantik. Oke. Alah betul, Bud. Iya. Gesit. Wah, serius. Gitu. Coba ulang, Bud. Begitu disuruh ulang balik dia nggak berani. Ketahuan. Takut ya kan? Iya cantik, Cantik. putih, Hmm. Dih, gesit. gesit. Pokoknya paket lengkap. Wah, Hmm.
Kayak gini nih idaman-idaman kita kali ya Bud ya. Iya. Tapi dia nggak idaman sama Noe. Iya kan kita nggak tahu. Pikirin dulu perutnya itu. Ya, ini Maju memang. berapa senti tuh? Banyak banget tadi kan yang dipraktekkan olahraganya, tapi perut tetap kayak gini. Mohon maaf, laki-laki sekarang itu memang harus buncit. Oh gitu. Iya. Oh itu kesukaan Kayaknya kita para nggak wanita. satu circle, Iya. kita nggak satu circle. Karena kamu memang nggak bisa buncit Budi. Alah sebenarnya dia juga buncit. Iya tapi ditahan-tahan kan. Iya. Jadi Kenapa Dia lebih ke gizi jadi buruk. body shaming di sini? gizi buruk katanya. Udahlah, yang mana sih aku penasaran loh. Iya. Putri. Tapi sebelum kita Iya. panggil narasumber kita, ya kita mau bacain dulu tema kita pada hari ini ya. Nah, jadi tema kita itu adalah sekali bergerak semua lawan tergeletak. Waduh. Pengen tahu kan gerakannya seperti apa yang bisa membuat lawan tergeletak? Gimana itu gimana? Ini luar biasa sekali loh, karena medali emas loh saya di tangan. Dan gak hanya satu, 2 medali sekaligus disabet. Kelihatan banget tuh Keren gak sih? mamanya gitu kalau cerita. Ya kan? Kayak itu ya, Bibirnya tuh lembah ya. Udah. Langsung aja kita sambut ya. Ini tepuk tangan untuk Wah. Stefani. Wah. Halo Kak Stefani. Oke, apa kabar? Boleh dong ke Boleh ke tengah. tengah. Wis tuh Ban, bener. Aduh. 2 medali emasnya. Itu mas betulan. Hah? jangan dikasih Kak, jangan dikasih. Enggak Disimpan maksudnya jual. pinjem. Pinjam Berapa satu. ya? 14 hari ya biasanya. Iya. Kak boleh pinjem nggak sih Kak? Satu nyobain Mau gitu ya nyoba. kan? Oh, satu aja. Satu kayak udah Satu cocok aja. kali. Ih, Coba. Ini Bud, ini. Coba. Jangan berantem. Coba aku ya. Kak, 2 orang aja orang ini. Berat banget. Coba. Berat ya ternyata. Wih, keren banget nih. PON Wih, ini- ke-21. Wih. Aceh Sumut, luar biasa. Digade berapa nih Bud? Kalau udah kayak gini cocok ya Putri kayak nggak mau nyobain, Put. Keren banget loh, Put. Iya. Berat nih. Nah, Kan ini capek-capek medalinya. jadi atlet ini apa namanya? Nggak menang lagi. Nggak menang lagi. Naja. Oke. keren ya, udah Kak, susah mungkin nggak? boleh dibantu. Ini nomor apa aja nih, Kak? Saya dapat kategori line dance sport Caca Jive dan Caca line Jive? dance sport Samba Rumba. Samba Samba rumba. rumba. Tapi udah pernah nyobain yang kayak sambal pedas gitu? Sambal lado. Kan ada sambal rumba katanya, aku pikir sambal. Beda loh. Beda. Noe. Oke, nah kita akan ngobrol lagi seperti apa sih dance sport ini ya. Dan kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Stefani. Oke, mungkin biar lebih enak Iya, ngobrolnya kita kita sambil duduk duduk dulu ya. ya. Saya atlet apa ya? Tapi tadi pontang panting. Oh iya, berarti kesana ya? Iya kesana. Siapin minum ya? Oh enggak ya, beda. Oke. Kak Stefani, gimana hari ini? Waduh, auranya terpancar banget ya gitu kalau aura-aura Kalau kejuaraan baru gitu ya. menang ya dapat medali lagi, medali emas Iya. ya. Nah, Kak Stefani minum kopi nggak? Minum. Minum, oke. Bang Cakil. Wes, ini barista kita, Kak. Oke. Baik, apa Halo kabar? Bang, baik Bang, sehat. Kayak udah kenal aja Kak Step. Iya, anak pun juga. Oh, pon apa ini lagi? Jangan salah ngomongnya kalau step itu yang gini. Harus ada Stefaninya ya. Pon apa? Angkat besi. Oh, angkat besi. Besi karat. Besi bekarat. Oh, iya. Besi. Besi-besi tetangga, pagar-pagarnya itu dibawa gitu. Oke. Ya. Minum apa kak? Kita ada kopi americano, ada latte, ada cappuccino, ada long black, ada espresso. Kopi americano aja. Oke. 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 Kak Putri? Biasa, Bang. Lupa. Masih inget kan? Lupa. Oh, lupa. Jarang nggak Karena ketemu. memang Putri nggak patut untuk Jarang. diingat. Karena nggak punya prestasi, jadi nggak usah diingat. Berat banget. Kalau gularen ada nggak? Ada. Iya, gularen. Ya. Aku biasa masih inget kan Bang? Masih. Tuh beda Kenapa kan? kalau dia masih inget aku nggak inget, Bang? Karena kita beda yang Kami sering nongkrong juga. Oh gitu, berarti aku nggak diajak. Putri ya? beda. Beda emang circle-nya. Kalau kita mau diingat itu, ya selain berprestasi, kita juga harus beda. Yang dirawat sama yang dilaknat kayak gini. Enggak, mungkin circle tongkrongannya beda. Yang 30 tahun ke atas sama 30 tahun ke bawah. Ya nggak apa-apa, Bang. Iya. SMA ya Putri ya. Iya semua ya. Oke Bang. Oke, Bang Cakil. Nah, sambil Bang Cakil buatin kopinya, kita mungkin bakalan ngobrol nih ya sama Kak Stefani. Stefani. Kita pengen tahu dong Kak Stefani usianya berapa sih? 29. 29. Wow, kita jarak setahun loh Kak Stefani. Oh iya. Dia 30, Kak. Enggak ya, aku 28. 31 ya.
Iya, iya. Tapi Kak Stef, gini, aku pernah baca artikel ya. Apa? Jadi kalau atlet atau olahragawan itu akan lebih kelihatan lebih muda dibandingkan dengan usianya Memang gitu ya. iya sih. Nah, kelihatan ini Kak Stefan ya. Iya. Itu terbukti. Jadi kita putri harus cinta dengan olahraga ya. Ih, kamu aja bukan atlet apa-apa juga. Ya, kan cinta olahraga nggak bisa jadi atlet. Jadi kamu kan? suka olahraga apa? setiap hari. Apa? Kamu malas loh olahraga, Budi. Aku lari loh. Lari dari? Kenyataan atau lari di tempat gitu. Iya iya iya. Oke, iya, tapi iya. sebelumnya nih Kak Stefani nih kegiatannya apa sih selain atlet? Nggak ada sih, saya cuma ngajar sama latihan everyday. Oh gitu, ngajar Oh juga. ngajar Oke. apa nih Kak? Ngajar dansa juga. Ngajar dansa juga. Keren. Nah, jadi kita informasiin kembali ya bahwasannya Kak Stefani ini adalah salah satu atlet dance sport ya, dan kemarin berhasil meraih medali emas pada kategori dance sport Caca Jai dan juga Sambarumba ya Kak ya? Sambarumba. Sambarumba, iya maaf. Sambarumba. Langsung Oke. 2 medali emas ya Kak? Iya, tapi beda hari. Oh beda hari. Iya. Oh, beda hari. Oke, tapi kan kita tahu nih bahwa PON ini kan udah lama sekali ya berlangsung. Persiapannya itu udah dari kapan? Udah lama saya. Maksudnya karena setiap hari saya latihan meskipun sesudah siap PON ataupun maupun juga saya tetap latihan. Jadi saya tetap siap untuk ikutin perlombaan ataupun mau PON. Oke. Oke. Dari usia berapa sih Kak bergabung atau jadi atlet dan sport ini? Saya itu sebenarnya kemarin usia saya tuh waktu SMA. Waktu SMA kelas dulu 3 ya? ya. SMA kelas 3. Ya udah logikanya udah telat karena kan banyak anak-anak yang sekarang yang udah masih SMP udah bisa jadi atlet. Saya baru jadi atlet itu SMA Oke. kelas 3 ya. Tapi saya berusaha untuk mengejar ketinggalan saya mau suatu saat saya bisa gitu. Dan ya bersyukurnya detik ini saya berhasil gitu. Oke, nah Ya. kalau kita lihat kan banyak banget ya olahraga gitu ya kan yang bisa kita laksanain. Nah, tapi kenapa akhirnya Kak Stefani ini memilih dance sport ini? Karena suka passionnya gitu. Oke, berarti emang suka nari-nari gitu ya? Ya, saya suka. Kak, tapi kita mungkin agak sedikit kurang mengerti ya dance sport ini seperti apa gitu. Apakah dance, apakah seni, ada campuran seni tradisinya atau seperti apa nih Kak dance sport sendiri? Dance sport ini dance tapi dia ada sportnya, namanya juga dance Oke, sport ya. iya. Jadi orang melihatnya kayak, gampang ya kok gerakannya seperti itu. Tapi kalau udah kita latihan, kita coba itu susah sekali, tidak segampang yang orang lihat gitu. Oke. Karena memang susah. Itu sama nggak sama line dance? Kurang lebih sama. Jadi kita di dance sportnya ada 5 genre. Oke, ada 5 Ya, genre. ada Latin, ada ballroom, Latin. ada hip hop, ada breaking, ada tradisional di dance sport ini. Gitu. Oke, dan Kak Stefani mengambil yang Latin. Latin. Oke, nah Latin itu dipecah lagi? Nggak, Latin satu aja. Satu aja? Cuman kelasnya macem-macem. Oh, kelasnya ada apa aja lagi? Ya ada amatir, ada pre-amatir, ada racing star gitu. Termasuk line dance-nya saya. Oke, nah. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang banyak kategorinya sendiri. Iya. Tapi dari semua kategori tadi ada yang Latin, tradisional tuh dikuasai ya? Enggak, saya fokusnya cuma satu. Fokusnya cuma di Si Latin. Latin itu Iya. aja. Oke. Nah, Oke. kalau untuk Latin sendiri itu ada pengklasifikasian dari segi usia, berat badan gitu ada nggak sih Kak? Nggak ada, cuman kalau dari segi berat badan ya kita kan bisa anu sendiri ya kayak ketika kita berat badannya naik kan kita pasti berat juga di dansanya. Iya. Jadi sangat berpengaruh. Jadi kita harus stabilkan sendiri kita punya berat badan. Oke. Kopi pagi. Pagi. Emang harus ngagetin terus ya? Ya, biar lebih semangat. Nah, ini udah datang Gitu. kopi kita Kak Stefani. Kak Stefani wajib cobain karena ini enak banget loh. Iya, terima kasih. Wis. Wow. Aromanya ya sampai kemari udah langsung Iya. tercium. Noe pengen, kok kasihan gitu sih mukanya? Enggak, ini Bang Cakil aja dari tadi. Wah, ini Bang Cakil beda gitu. Oke. Oke, makasih Ya, Bang Cakil. enjoy ya. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan Kak Stefani. Kita minum dulu. kopinya. Oke, Waduh. silakan. Udah lama ya Budi ya? Udah lama banget kita nggak nikmati kopi Bang Cakil ya. Oke, nah tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah sembari menyaksikan kita, diambil juga minumannya, makanannya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Wow, wangi banget nih. Aduh, pokoknya seger.
Gimana Kak Stefani, segar? Segar banget. Seger banget. Waduh. Ini Haus ya? Hah? Haus. Iya, soalnya dari kemarin nggak minum. Oh iya. Oke, kita balik lagi nih ya dengan Kak Stefani, atlet dance sport peraih medali emas di PON 2024. Pastinya kan Kak banyak sekali ya latihan-latihan yang dilalui gitu ya. Dan sama pelatih juga gitu. Tapi dari dance sport sendiri itu kan banyak kategorinya. Dari Sumatera Utara itu berapa orang kemarin yang mewakili? 22. 22. Oke. Itu dengan kategori yang berbeda. Iya benar. Oke. Yang kategorinya Latin itu berapa orang? Ada 5 sama saya. Oh, Ada 5 orang. Oke. Nah, Gitu. untuk kakak sendiri kemarin lawannya sampai ada berapa orang? Saya sampai lupa, tapi lumayan banyak. Lumayan banyak Iya. ya. Setiap provinsi ada. Ada. Wis, Oke. jadi itu persaingan ketat banget ya. Pasti. Oke. Nah, pemirsa, kita masih akan membedah ya bagaimana informasi seputar dengan dance sport ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe Boy and Friends. Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Kak Stefani nih ya. Kita masih akan ngobrol lagi, mengupas habis tentang dance sport. Ya, oke. Nah, kan kemarin waktu pada saat bertanding tuh kan banyak banget gitu ya kan Kak pesaing-pesaingnya. Nah, kemarin pesaing paling berat itu dari mana waktu pas di final? Jogja. 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 Gitu. Oh, Kenapa iya. menurut kakak paling berat? Ya berat sih, ya power, terus teknik. Tapi saya percaya lah, saya pasti bisa juga. Oke. Iya. Iya. Semua berat-berat sih, karena Semua semua berat-berat. bagus. Karena kan namanya ajang PON kan semua pasti Yang terbaik ya kan? Benar. Heeh. Sudah menampilkan mempersiapkan yang dari terbaik. jauh-jauh hari gitu. Tapi kalau untuk sistem pertandingannya ini seperti apa? Apakah sendiri-sendiri dulu satu-satu dinilai dewan juri atau massal gitu? Dia massal. Oh massal. Karena kan pesertanya banyak. Nah kita nari sepersekian menit, nanti kan juri yang menilai gitu. Oke, Tapi kan dinilai keseluruhan tekniknya. Dansa ini kan soalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada tekniknya sendiri Kak, jadi nggak sembarangan dansa. nggak sembarangan yang bisa kanan, kiri gitu. Iya, ya. ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya. Oh, Berarti nah. sistemnya kualifikasi, gugur gitu. Iya. Kan banyak nih rame. Benar. Katakanlah mungkin 30 orang. Ya dipilih dari misalnya first round, second round, quarter, semi, baru ke final. Oh, banyak berarti. Jadi nggak langsung masuk gitu, enggak. Oke. Nah, itu sistem penilaiannya sendiri gimana untuk yang samba rumba dan juga cacaja ini? Sistem penilaiannya saya belum pernah juri, jadi saya kurang tahu. Oh iya. Cuman yang Tapi pasti teknik ya. indikator-indikatornya yang dinilai begitu. Benar. Yang pasti sih tekniknya. Oke. Ya, teknik dan perform kan juga perlu ya gitu Kak. Kalau untuk musik sendiri kita bawa sendiri, buat sendiri atau gimana? Enggak, udah ada lagunya khusus memang untuk dansa itu Kak. Oh gitu. Berarti gerakannya semuanya sama. Sama, yang kelas saya sama semua. Oh gitu. Jadi musiknya memang ada satu yang sama, itu yang kita pakai. Oh. Gitu. Berarti memang yang dinilai itu adalah gerak kekompakannya itu ya? Tekniknya Ya, tadi. Pemerataan gerak, nah gitu. Karena kan Benar. udah disamaratakan begitu Benar. ya. Nah berarti tidak ada improve di situ. Nggak ada, karena kan namanya line dance kan semua gerakannya sama Kak. Jadi semuanya harus sesuai dengan patokan yang ada dari pusat. Gitu. Berarti dance sport ini pakai heels. Pakai heel. Pakai heels, Pakai heels, Budi. Putri? Berapa senti tuh Kak heelsnya? Kadang 7, kadang 9. Waduh. Aduh, Putri itu heelsnya berapa senti? Enggak, ini nggak pakai heels, nggak Oh, nggak pakai heels, nggak pakai heels, nggak pakai heels ini. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kita nih seperti orang-orang awam gitu ya Kak, kalau kita pengen belajar lah, kita katakan dance sport, kita harus menguasai teknik apa dasarnya? Apakah harus pandai nari dulu, pandai senam dulu, udah yang penting gerak aja bisa gitu? Enggak sih, pasti yang awal saya ajarin pasti basic dulu. Basic. Ya basic standar lah. Ya dia ada namanya hip kan, hip action tuh angka 8 di pinggul itu. Nanti belajarnya pelan-pelan. Oh gitu. Tapi memang harus lentik ya Kak? Iya sih, harus lentik sedikit. Harus lentik. Harus lentik. Putri kan lentik. Kamu? Putri ini penari, atlet senam loh Kak. Kamu Putri harus ikutan kayak gini. Harus belajar sama Kak Stefani. Biar ikut PON ke-22 nanti. Gak bisa Oke. setahun belajarnya kan Kak? Bisa kalau intens setiap hari.
Oh gitu. Oke. Kak Stefani aja dari SMA loh Budi. Iya, kan kita nggak ada yang tahu ya rezeki itu kapan bisa diraih. Kayaknya kamu deh, aku yakin kamu nih PON Aku nggak ke-22. bisa. Cabang yang lain, bowling kek, angkat Iya, yang lain, beban kek. yang lain. Ya. Oke, nah tentunya hasil yang telah diperoleh dari Kak Stefani ini tidak melulu Kak Stefani sendiri ya kan, tapi pasti banyak pembina yang bisa memberikan support dan sebagainya. Nah, kali ini selain daripada Kak Stefani, kita juga kehadiran nih seorang pelatih sekaligus ini adalah ketua umum loh Putri, ketua umum Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Sumatera Utara. Wah, ini luar biasa kita bisa kedatangan beliau loh ini ya. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Dr. Gigi Teti ya. Halo Ibu Teti. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita panggilnya ibu atau dokter ini? Ibu, silakan Ibu. Waduh. Nah, Emang kalau mau ikut dance sport tuh harus cantik-cantik ya? iya, cakep-cakep keren-keren ya? gitu kan. Kayaknya saya udah bisa juga ini Bisa, ikut sama Ibu Teti. bisa. Tapi kayak 10 tahun deh kamu belajarnya. 10 tahun ya. Oke, nah apa kabarnya hari ini Bu Teti? Baik. Baik ya, Ya. waduh. Kita seger ya kalau nengok Bu Iya, Teti ini. vibes-nya itu positif vibes sekali Bener. ya. Nah, Gitu. Bu Teti minum kopi? Iya. Oke, baik. Bang Cakil. Oke. Nah, ini barista kita, Bu Teti. Oke, kopinya ter the best sih. Ibu Awa. Ibu Awa, Ibu Awa. Ibu awak, kakak awak yang mananya ini? Udah Awak tengok. Oh, iya. Bang Budi panggilnya ibu lah Awak. Oh, iya. Namanya Ibu Ketua Umum. Kita harus panggilnya Ibu. Iya. Oke, silakan dikasih yang paling best seller, Bang. Ya, Bu, di sini ada kopi americano, ada latte, ada cappuccino, ada long black, ada espresso. Oke. Americano aja deh. Americano. Iya. Oke. Oke. Ya, tunggu ya. Siap, makasih Bang Bang Cakil ya. Cakil. Nah, ini sembari Bang Cakil nyiapin kopinya Kopi. Bu Teti ya, kita juga akan ngobrol nih. Nah, Bu Teti, kalau kita lihat ini background pendidikan kan dokter gigi ya. Ini sejak kapan jatuh cinta sama dance sport ini Bu Teti? Awalnya 25 tahun yang lalu saya mengenal dance. Lah, saya tertarik dan pada saat itu pertama kali yang saya pelajari itu Latin. Latin. Iya. Oke, sama-sama Kak Iya. Stefani ya. Iya. Terus? Terus saya ikut mendalami sampai saya bisa ujian juri. Oh, ujian juri. Iya. Oke. Nah, ujian juri dan saya lulus. Gitu-gitu. Setelah itu saya punya keinginan mau berkembang lah gitu ya untuk Sumatera Utara karena saya melihat Sumatera Utara punya potensi satu. Karena kita punya banyak kabupaten kota. Kenapa orang-orang Jawa sana bisa berkembang, kenapa Sumatera enggak gitu ya. Nah, itulah awalnya keinginan saya untuk mengembangkan dance sport di Sumatera Utara. Oke. Nah, tapi berawal Bu Teti dulu nih seorang atlet dance sport juga. Saya bukan atlet karena waktu itu sudah terlambat kali ya. Ada usianya ya Bu Teti? Iya. Untuk dance sport Kalau dance sport itu dipelajari bukan hanya 1 tahun bisa jadi, instan tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus step by step. Malah saya pada saat itu mempelajari basic saja itu 3 tahun. 3 tahun. Baru saya dikasih koreo. Oh, gitu. Ya. Itu baru Jadi basic mungkin 3 anak-anak tuh bisa bosan ya. Iya. Kasih itu aja gitu ya. Iya. Bu, ya? Tapi kalau dengan basic yang baik, koreonya itu pasti bagus. Apa aja yang dikasih bagus hasilnya. Gitu. Oke. Oke. Tapi menurut Bu Teti sendiri dance sport ini terbilang kategori yang susah atau middle atau ya enak aja gitu? Kalau dibilang gampang ya enggak juga, susah sekali. Susah ya? Ya, basic itu gerakannya simple, tapi basic itu sangat rumit. Satu-satu harus detail. Nah, kalau detailnya itu sudah bagus, otomatis koreo yang diberikan itu pasti bagus. Oke. Hasilnya bagus.
Tapi setiap gerakan ini yang dinilai kelincahannya atau teknik seperti apa nih? Kita kalau penilaian itu ada power. Power. Biasanya kalau power itu lebih mudah, pasti lebih ini ya. Lebih semangat gitu energik. ya, spirit. Gitu. Powernya lebih kuat ya. Nah, terus kalau power, selain power, musicality. Musik, Ya. artinya Ketepatan bisa. dengan musik. Ketukannya tepat gitu ya. Jangan dansanya di mana, musiknya di mana gitu kan ya. Iya, benar. Ya. Terus gerakan, penampilan juga semua dinilai. Karena memang walaupun kita tahu gerakannya seperti itu gitu ya, karena tapi kadang-kadang keindahannya itu nggak bisa ditipu gitu ya, karena samanya gerakan di bawah atlet A dengan atlet B gitu Tapi ya. mungkin Tapi kayaknya kok lebih enak kan yang dia lihat yang yang ini bawain gitu ya ya. gitu ya. Beda. Itu Jadi dia. setiap orang punya karakter tersendiri, style sendiri, dan yang harus dipelajari itu yang tidak lepas dari tekniknya. Oke. Ya. Mudah-mudahan kalau misalnya tekniknya benar, bagus gitu ya, Bagus. kelihatannya gitu Iya, ya. benar. Ketukannya tepat gitu, Iya. itu kayak enak banget gitu, kayak Iya, gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi sejauh ini Bu Teti bagaimana nih antusias mungkin remaja-remaja khususnya di Sumatera Utara untuk mengikuti dance sport ini sendiri? Ya, di Sumatera Utara, di Indonesia khususnya, kita itu punya kelas Latin standar, Standar, kelas hip hop, hip hop, breaking, dan tradisional. tradisional. Nah, jadi setiap kelas itu beda-beda. Ada yang suka hip hop, ada yang suka Latin, ada standar, dan ada juga yang suka breaking, tradisional. Nah, Oke. kebanyakan Sumatera Utara itu saya melihat yang selama ini yang berkembang adalah tradisional. Tradisional. Iya. Sebenarnya nggak hanya tradisional tadi ya kan, masih ada 4 nomor yang lain yang bisa kita maksimalkan begitu ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga bahwasanya kurang lebih yang ikut PON ini ada 20 apa 30? 22 orang. 22. Nah, kayak Ya. gitu. Nah, itu untuk masing-masing kategorinya ada berapa gitu? Kalau untuk Kayak di Latin ada 5 tadi ya? 5. Kemudian Di standar tuh ada 4. Oke. Itu 2 couple. 2 couple ya. Terus kalau yang di tradisional ada 6. 6 orang itu 3 pasang. 3 pasang. Iya, Berarti 3 pasang. berpasang. Itu boleh laki-laki, laki-laki perempuan atau perempuan. Oke, yang Iya. penting dia berdua begitu Iya. ya. Di kelas hip hop kita ada 2 pasang, berarti 4 anak. Dan di kelas breaking ada 2 b-boy dan 1 b-girl. Oke. Beda lagi ternyata. Beda. Ya. Banyak nih kelas. Pagi. Nah, ini kopinya udah datang ini Bu Teti. Wah. Makasih. kopinya Bu. Baru aja disuguhin wanginya udah kemarin. Oke. Baik, terima kasih Bang Cak. Enjoy Bu, enjoy semua. Cakil, terima kasih, Cakil, terima kasih, Abang Cakil. Kita minum lagi. Silakan Kak Stefani. Kak Stefani, ayo dong Kak. Kalau mau di refill bilang Kak Stefani. Ya, kalau mau dibawa pulang juga boleh. Iya. Nah, pemirsa, tentunya sembari pemirsa menyaksikan kita di sini ya, diambil juga minumannya, makanannya, atau pemirsa yang ingin bertanya juga bisa. Ya. Pemirsa bisa telepon di 081161000386, atau pemirsa yang saat ini menyaksikan lewat live streaming, pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Benar sekali. Masih Nah, wangi banget dong. enak gimana Bu Teti? Enak? Wangi, Wangi. kopinya. Mau ditambah lagi atau dibawa aja baristanya, Bu? Jangan dong, kasihan nanti kita nggak punya barista lagi yang kayak Bang Cakil. Oke, kita kembali lagi ya ke topik kita ini sangat menarik. Putri mau tanya dulu ke Bu Teti. Bu Teti ini kan ngelihat Kak Stefani ini sebagai atlet dance sport yang sudah meraih medali emas di PON 2024 ini. Bu Teti sendiri sebagai pelatih dan juga ketua nih, bagaimana melihat sosok Kak Stefani sehingga oke, dia layak nih dapat karena dia seperti ini tuh gimana sih, Bu? Oh ya, kita bangga ya, kita punya atlet yang berprestasi. Ya. Terus dia itu layak untuk dapat karena satu dia tekun untuk latihan. Jadi semua itu berpulang ke disiplin. Nah kalau dance itu
kalau 1 minggu aja sudah nggak latihan, itu semua akan nol kembali. Oke. Kita harus start kembali. Jadi kita itu kemarin ke dia itu sudah setelah COVID nih ya. Setelah COVID kita mulai dan rutin setiap hari anak-anak itu latihan dari pulang sekolah, ada yang masih sekolah ya, masih SMP. Nah, mereka pulang sekolah 2:30 sampai 6:30, bahkan kadang mereka jadi addicted sampai jam 8. Oh, oke. Iya. Berarti kuncinya adalah harus tekun. Tekun. Ya, Nah, continue. saya setuju banget sih yang dibilangkan Bu Teti dari Putri. Kalau Kenapa? seminggu aja nggak latihan, itu kayak yang ngebangun dari bawah lagi gitu ya Iya. kan. Nah, ini juga kayak kita Putri, seminggu aja nggak live ya, itu akan ngulang lagi untuk ngebangun vibes-nya kita yang kan. Terbukti ya? Terbukti. Berarti nggak boleh absen ya kan, Bud? Iya, nggak boleh absen lagi live kita ya. Udah selesai ya revisiannya ya. Udah siap. Iya. Oke. Baik, nah Bu Teti kita denger nih ya kan untuk dance sport sendiri kan itu kemarin di media sosial itu meraih 5 medali emas, 1 perunggu dan 1 perak ya. Nah kalau 2 emasnya udah dari Kak Stefani. Nah 3 emasnya lagi ini dari mana ini? Yang emas yang ketiga itu dari couple standar. Standar. Ya, Oke. standar itu Itu cowok cewek atau? cowok cewek. Cowok cewek. Itu standar itu gimana kategorinya? Nah, kalau di dansa itu ada Latin dan standar. Oke. Nah, kalau Latin itu dia kelasnya cha-cha, jive, rumba, paso doble, samba. Nah, itu ada 5. Dan dari standar itu ada waltz, ada quick step, ada tango, ada slow fox, Venus Waltz. satu lagi ada Venus Waltz. Venus Waltz. Oke. Jadi 5. Banyak ya? Jadi tapi berbeda, stylenya itu beda. Kalau dari Latin stylenya itu freestyle. Oh, iya. Artinya dia itu bisa lebih seksi, lebih bisa stylenya, gayanya itu menarik gitu. Oke, pokoknya Nah, kalau tapi di kalau Latin ini, kalau untuk gaya ya kan, kalau teknik kita udah tahu lah gitu ya Ya. kan, udah ada patokannya dari pusat, musik juga udah ada patokannya. Tapi cara ngebawainnya, looknya itu mau kelihatan seksi, mau kelihatan apa itu Mewah, kita ya. sendiri gitu ya. Betul. Kita sendiri mau membawakan diri kita itu mau seperti apa dipandang gitu ya. Kalau yang standar oke. tadi, Bu? Standar itu seperti tarian raja-raja. Oke. Pernah lihat gaunnya panjang, dia dua nempel, terus jalan berpasangan. Oh gitu. Gitu. Iya, Kita dapat 1 di kelas pre-amatir. Pre-amatir, Ya. oke. Kemudian 2 emas lagi dari mana ini, Bu? 2 lagi dari 1 beagle dan 1 b-boy. Oh, Satu beagle itu iya, iya. gimana lagi? Breaking, Breaking. break dance. Oh, break Nah, ya, dance. kata orang awam tuh break dance ya. Nah, break dance itu ada yang laki b-boy, B-boy. ada yang perempuan beagle. Oke. Jadi kita punya 1 yang laki-laki, b-boy itu adalah atlet SEA Games juga. Oh, wis. Ya, Biasa. Itu juga bisa break dance, kan Noe? Oh, bisa. Bisa kan? Ini Bisa. kayaknya sih Nanti ya. lebih Nanti lebih kita coba, tepatnya Bu. coffee break ini. Jangan break dance ya. Kok? Ya Noah ya. Iya. Belemak ya. Tapi nanti aku buktiin loh, Bud. Oh iya, Oke mau ya. kajian. Oke, Kita kita lihat buktiin. nanti Oke. ya. Nah, Oke. jadi kalau misalnya nih kan tadi kategorinya banyak nih Bu, tuh latihannya sama yang Latin, sama yang break dance itu rame-rame bareng-bareng satu tempat. nggak satu tempat karena kita masih belum punya tempat yang luas, ya. Jadi kita Latin standar saya yang megang, tradisional ada pelatih Pelatihnya. sendiri, dan breaking juga ada pelatih sendiri. Oke. Gitu. Ya. Kita beralih ke Kak Stefani. Kak Stefani. Ini tadi kan Bu Teti kan pelatih Latin standarnya ini. Atlet Latinnya kita mau tahu Bu Teti ini gimana sih kalau lagi ngelatih Kak Stefani? Kalau Gimana, lagi Kak kalau Stefani? lagi di tempat itu seperti Iya, di apa sih lapangan gitu? seperti apa? Bu Teti ini salah satu orang yang tegas, karena dia mau yang terbaik buat atletnya dia. Jadi kalau misalnya nggak bagus, dia pasti suruh ulang. Suruh ulang. Sampai benar baru boleh next gitu. Oh gitu. Iya. Jadi memang dari bawah dulu ya stepnya. Kalau stepnya itu kayaknya Iya. ini openingnya kurang bagus gitu ya kan. Ulang lagi gitu ya sampai Iya. benar-benar dapat kayak gitu. Benar. Berarti oke. perfeksionis ya Bu Teti Benar. ini ya. Nah,
Tapi emang harus seperti itu gitu. Iya, Nah, karena mungkin sedikit keselip aja kelihatan mungkin ya kan untuk tekniknya. Karena kan mainnya kecepatan dan kelincahan gitu. Benar. Kalau kakinya salah, aturannya mundur dia maju kan kelihatan. Jadi memang harus benar-benar. Bukan hanya itu, tapi di kaki sendiri, kakinya sendiri itu berpijak kemana. Nah, Oh, gitu. Jadi dari kakinya cara dia berdansa kita udah tahu ini benar apa enggak. Tapi tetap pijak tanah kan, Bu? Tetap pijak, tapi Lantai, ada lantai. di Iya. dia di bow Oh, beda atau lagi. di toe atau heel. Oh, beda itu jadi lagi. beda. Iya. Jadi mempelajari teknik itu sangat sulit sekali. Oke. Ya. Itu masih kaki, belum lagi tangannya. Ya. Aduh. Dari kaki naik ke betis. Iya, dari Ayo betis. kalau naik betis. Itu orang tua. Iya, 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 Ya kan? iya. Tapi kan Stefani ini kita juga mau tahu ya perjalanannya tuh seperti apa waktu itu ikut PON gitu ketemu Ini PON yang banyak pertama orang. atau sebelumnya udah pernah ikut PON? Sudah pernah ikut PON. Oke, di Papua kemarin. Bukan di Jabar. Oh, di Jabar. Berarti Ya. yang ke-19 ya? Lupa saya yang Iya, keberapa. 19 karena yang di 20 kan di Papua, iya kan? Oke, waktu itu menyabet kemarin medali Dapat perak dapat perak. perak. Cabangnya sama. sama. cabangnya Oke, sama. Nah, Atin menurut ya. Kak Stefani sendiri kan kalau kita katakan 2 tahun lalu itu dapat perak dan sekarang dapat emas, apa yang berbeda? Kok bisa dapat emas? Mungkin kesalahan dulu apa dan sekarang itu perbaikannya seperti apa? Yang pasti belajar dari masa lalu. Misalnya saya kurangnya di mana, saya bakal tekunin lebih banyak di situ. Tapi yang saya bisa tetap saya tekunin juga. Jadi biar balance gitu. Pokoknya mana saya yang kurang, saya latihannya lebih ekstra supaya saya maksudnya yang kemarin dapat perak berusaha yang ini harus bisa dapat yang emas gitu. Oke gitu. Tapi waktu yang dapat perak itu kekurangannya menurut kakak di mana? Apakah kelincahan kakinya atau tangannya atau powernya gitu yang kurang? Mungkin kurang lincah ya kali ya. Kurang lincah. Sekarang kayaknya udah lebih lincah nih. lincah Mbak. nih. Benar. Gesit ya. Terus seperti yang disampaikan oleh Bu Teti tadi ya, karena bahwasannya kan kalau untuk look kita di depan itu kan tergantung kita mau bawain mau seksi kah, mau apa gitu. Nah, kalau Kak Stefani sendiri tuh looknya itu membawakan apa gitu nah? Semua genre. Oh, semua ya genre. caca ya samba, rumba, paso, jive itu ada karakter tersendiri. Oke, nah Ya, gitu. Nah, karena pokoknya kan semua dilibas gitu ya. Benar, karena kan beda kategori caca itu Beda look gitu Beda ya? look, iya. Oke, nah kadang-kadang kita memang udah paham nih ya kan musik ini ketukan ini, tapi terlalu over juga kelihatannya Nggak kan bagus. nggak bagus gitu ya kan, kayak ini too much gitu ya kan, kayak nggak sesuai dengan porsinya gitu. Nah Iya. kadang-kadang kan kita kalau lagi bertanding itu kan sulit untuk mengontrol gitu ya karena Iya. kita paham nih gitu kan, kayaknya mau action banget, nah tapi kadang-kadang terlalu action juga nggak bagus. Nah itu gimana kalau Kak Stefani mengontrol diri gitu? Saya sih kembali ke saya punya prinsip ya, musuh kita tuh adalah diri kita sendiri. Iya. Oke. Gimana cara kita mengontrol diri kita ketika kita tanding. Jadi tidak emosional untuk mau keluarkan semuanya, Ya, mau tapi show habis off itu banget gitu ya kan? habis itu berantakan. Saya nggak mau gitu. Jadi saya belajar terus ya dari latihan itulah. Karena latihan kan seperti perlombaan. Perlombaan juga seperti latihan. Jadi apa yang saya latihankan ya itu sesuai saya lomba gitu. Biasanya apa sebelum penampilan itu apa yang Kakak lakukan gitu? Pemanasan stretching biasa. Oh, stretching ya, biasa. yang pasti berdoa Oke. sebelum ini lomba. Masih berdoa. Tapi Iya. kalau untuk berat badan sendiri dan mungkin tinggi badan, apakah ada Pengaruhnya gitu ya? Pengaruhnya kak. Enggak juga sih. Nah Enggak. kemarin usia yang diperlombakan dari berapa sampai berapa untuk lawannya Kak Stefani? Nggak ada. Nggak ada Nggak juga ya? Pokoknya minimal Di PON itu usia. tidak ada batas usia. Oh, Oh, jadi paling yang bawah kemarin Kalau kita enggak. yang masih Ada lansia yang- atau apa gitu yang udah dewasa kategorinya itu juga bisa ikut. jadinya satu nomor begitu ya? Iya. Oke. Nomor. Nah, pemirsa kita juga udah punya cuplikan video ini Iya. ya terkait bagaimana proses Kak Stefani Stefani. meraih penghargaan sebagai atlet yang mendapatkan medali emas. Pemirsa berikut cuplikan videonya. Wah. Ada ya? Oke, ini waktu PON ini ya kak? Ini semalam ini ya? Iya. Oke, ini Kan dari Pak Agus. pada saat bertanding. Oke, nah ini 22 tim support di situ semua ya, Iya. kumpul ya. Oke. Nah, Waduh rame ya. rame dong, karena kan saling support antara atlet satu dengan atlet yang lain, Benar. apalagi kita satu kontingen kayak gitu. Nah, ini dia pada saat peraih medalinya ya. Medali. Oke. Luar biasa.
Kostum yang dipakai juga unik-unik ya. Iya. Itu Iya, kostum dari mana? berbeda. Buat sendiri kita- atau ada yang support? Dari Koni. Oh, langsung dari Koni. Dari Koni kita jahit. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Stefani dan juga Bu Teti. Ya, ini balik lagi ke kostum. Ini kostumnya gimana ini? Pemilihan kostumnya harus seperti apa agar sesuai standar nih Bu Teti? Kalau Latin dia ada kostum Latin, kalau standar tuh ada kostum standar gitu. Jadi kalau modelnya itu tergantung dana yang ada. Oh gitu. Iya. Balik lagi ke budgeting ya. Bu, Iya, ya. Oke. Nah, tapi kemarin kalau untuk Kak Stefani sendiri untuk papanya gaun apa kok Kostumnya? gaun? Kostumnya maksudnya. Kostumnya gimana? Kita beli kostum, kita jahit. Waktu itu Stephanie sendiri kostumnya aja 14 juta. Kostumnya Ya, aja 14 juta. Iya. Waduh, Ya itu satu ampun. kostum itu, Bu? Satu kostum. Oke. Ya. 14 juta itu Saya speechless loh. sama saya juga bingung. 14 juta itu maksudnya modelnya seperti apa? Ini udah ngelebihin gaun wedding gak sih? Iya. Memang Maksudnya mahal. tingkat kesulitannya itu di mana? Gitu? Karena dia itu dia sulit dijahit. Bahannya itu ada stretch karet. Jadi harus orang yang spesial, mesin spesial baru bisa jahit kayak baju senam ya. Terus yang kedua tuh dia ada Swarovski, itu yang buat dia mahal. Oke. Oh, suara Mahal sekali itu. Jadi dipakai Ini sendiri gitu sendiri. ya? Oke. Kita. Didesain Handmade. sendiri. Handmade ya? Handmade, iya. Oke. Ah, Berarti bukan kayak yang udah jadi tinggal dikombinasiin. ada enggak? desainernya juga. Ada desainernya Iya. juga. Tapi semua kategori itu bajunya jahit sendiri? Atau ada Iya, yang kolaborasi-kolaborasi? Benar, jahit sendiri. Semuanya Semua jahit Iya, sendiri. jahit sendiri. Oke, nah itu kita butuh prepare ya Putri Iya, ya dari pasti. kostum aja. Jadi nggak hanya teknik, penampilan, look dan sebagainya, tapi juga kostum kan menjadi apa ya salah satu poin penting juga Nilai untuk jual bisa juga Iya, ya. nilai jual, benar. Ada nilai Baik. jualnya. Jadi bukan hanya performanya aja, tekniknya. Kalau tekniknya sudah bagus, tapi performanya dari kostum yang nggak menarik itu ya kayaknya. Ya udah deh, ya dia tekniknya bagus gitu. Iya. Jadi Nah, hasil akhirnya tuh nilainya tinggi gitu. Iya gitu. Nah tadi juga sudah cerita nih sama Kak Stefani ya Budi, kalau Kak Stefani itu punya studio juga ternyata. Oh iya. Studio sendiri Ya, gitu. studionya ibu. Oh, studionya ibu. Di mana ini alamatnya Bu? Di Jalan Merbau nomor 10. Itu awalnya kendala saya untuk mendapatkan tempat untuk latihan anak-anak. Jadi saya berpikir bagaimana Sumut itu bisa maju. Kan Oke. gitu. Awalnya gitu. Jadi saya mencoba untuk kita sewa. Kita sewa studio itu dan di atas mereka anak-anak bisa tinggal. Oke. Jadi kalau latihannya udah terlalu malam, mereka nggak pulang. Oke, bisa Mereka nginep stay di ya di atas. situ. Dan pagi mereka bisa jogging lagi. Ya, itulah yang mereka lakukan. Untuk Jadi, studionya itu sudah dari tahun berapa? baru 2 tahun. Baru Baru 2 2 tahun. tahun. Nah, Dan itu diperkhususkan untuk atlet saja. Iya. Oke. berarti Bu Teti ini bukan buka kelas ya? Buka kelas juga Saya nggak? juga ada Ngajar membicarakan ke Stefani kalau mereka mau mengajar itu boleh di studio. Boleh di situ gitu. Iya, sambil kita pengembangan. Pengembangan. Iya. Nah, dan kita juga tahu ya Budi, kalau dance sport ini kan tadi Kak Stefani bilang tuh pakai heels ya, narinya pakai heels. Itu lantainya ada standarnya kan. Kalau di karpet, Benar. karpet kan susah. Susah. Nari ya kan. Apalagi kalau di keramik peta-petanya itu kan Iya, sekat-sekatnya itu kan juga pasti kan ngeganggu tuh susah. nantinya. Itu gimana Untuk itu standar? Lantainya Kalau gimana? keramik itu licin, jadi kita punya standar itu sebenarnya kayu. Oh kayu. Kayu. Lantainya harus kayu. Harus Iya. kayu. Berarti kayak gini bisa. Bisa. Oh kayak gini bisa. Oke, bisa. Nah itu Putri. Nah, nanti kita juga akan ngelihat ya. Apa itu? Ngelihatnya Kak Stefani. Oh iya Dikit dong. aja. Pokoknya harus kita lihat bagaimana performance kemarin ya Iya. waktu saat bertanding. Nah kita saksikan Langsung. secara intimate di sini. Karena mungkin kalau Budi pernah nggak sih ngelihat dance sport itu? Ya paling lihatnya di media sosial, di YouTube kayak gitu aja kan gitu. Iya, benar. Tapi kalau ngelihat langsung gitu belum pernah. Belum pernah. Kalau Putri itu dulu pernah waktu itu di Fornas di Bandung waktu Oke. itu. Oh, iya, Waktu pas iya. atlet senam ya? Iya, ikut senam juga, cuman beda kategori kan. Wah, Budi, kalau ngelihatnya itu kakinya tuh kayak nggak napak kan, pakai heelsnya tinggi-tinggi ya. Itu tuh runcing.
Runcing banget tuh kayak nggak napak gitu, apalagi kalau dia tuh battle berdua kayak dansa, tapi sampai muter-muter, Iya. sampai bisa gantung di kaki gitu. Oh, iya. Heran kok bisa gitu. Oh, Iya, Budi. Kak Stefani pernah ada mengalami sesuatu hal yang Iya. apa gitu? Kalau cedera ya pasti pernah ya, namanya juga kan pakai heel. Iya. Kadang-kadang kan apa sih bahasanya keplecok ya? Keplekok Itu pernah. gitu. Iya keplekok itu pernah. Pernah. Pasti pernah. Tapi Kak Oke. Stefani sendiri kan ini kan pemenang medalinya tuh solo ya. Pernah nggak battle atau berdua waktu itu pasangan? Kapelan. Pernah. Pernah. Waktu itu bawain kategori apa Kak? Kapelan. Amatir. Oh, amatir. Itu kelas paling tinggi di antara Itu kelas semua paling tinggi? Iya. Iya. Oh, amatir. Kita di Indonesia masih sampai kelas amatir. Kelasnya itu dari profesional, amatir, rising star. Rising star itu 4 dansa, Empat. pre-amatir 3 dansa, novice 2 dansa, sama FFA 1 dansa. Oke. Ternyata Waduh. banyak sekali Banyak Budi. sekali. Ternyata kategorinya cabang dan nomornya ya. gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih ya tadi tentang bagaimana yang penilaian kenapa bisa pada akhirnya Kak Stefani ini mendapatkan emas ya di PON 2024 ini. Boleh nggak ceritain sedikit waktu itu pengalaman di PON itu seperti apa? Oke, Kak Stefani jangan dijawab dulu ya. Biar pemirsa yang di rumah penasaran Ya. seperti apa. Nah, pemirsa tetap stay di Kopi Pagi karena kita masih akan membahas lagi seputar tentang dance sport. Jadi jangan kemana-mana. Kita saksikan ini. Nah, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, masih bersama dengan Kak Stefani dan juga Ibu Teti. Teti. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang terputus nih. Terjeda ya. Kita mau tahu dong waktu pengalamannya iya, selama mengikuti pengalamannya. PON. Mungkin mulai dari babak penyisihan begitu ya, sampai akhirnya masuk final dengan berbagai lawan yang tentu nggak diragukan juga kan lawannya gitu. Nah, silakan Kak Stefani. Seperti apa Kak Stefani? Pengalamannya sih yang pasti deg-degan. Karena kan kompetitornya banyak ya. Heeh. Jadi targetnya masuk final dulu. Oke. Kalau udah masuk final baru berusaha untuk jadi champion. Oke, gitu. Ya lika-likunya makin lihat lawan lagi latihan sebelum masuk floor kan pasti waduh ini bagus nih gitu. Tapi ya mentalnya kembali yakin lah pasti bisa gitu. Oke. Oke. Tapi Kak Stefani masih ada rasa deg-degan gak sih? Pasti. Pasti. Jadi gitu di ya? setiap event itu pasti ada rasa deg-degan. Cuman kontrolkannya kembali ya lawan diri sendiri karena kan kembali musuhnya di diri sendiri. Jadi Oke. ya berusaha untuk kayak tarik nafas, buang nafas seperti biasa ya stretching biasa gitu. Kak Stefani tipikal mana? Orang yang ngelihat lawannya latihan atau yang nggak mau ngelihat sama sekali gitu nah? Saya bisa lihat lawan latihan tapi tidak membuat saya shoot. Oh gitu. Malah membuat saya untuk oh dia oke nih, tapi saya juga berusaha untuk saya lebih oke. Oh ya. Oh itu Gitu. bagus sih jurus itu. Nah, tapi kayaknya aku masih punya 5 jurus lagi yang lebih oke gitu. Iya, kadang kan ada yang kita sebelum nampil kalau udah ngelihat lawan makin ciut ya. Kayak, Apalagi kalau bagus ya, kayak gitu. iya udahlah gimana, gitu gimana ya. gitu ya, kan? Apalagi kan kalau ada rasa deg-degan dan grogi itu ngebuat gerakannya tuh jadi makin asal-asalan gitu ya. Kalau kakak sendiri tuh gimana untuk mengontrol grogi itu? Kalau asal-asalan sih mungkin enggak Kak, cuman ketika badan kita kurang panas, akhirnya kan badannya jadi kaku. Sedangkan kita dansa kan badannya mesti rileks gitu. Kalau badan kaku tuh kerasanya jadinya berat Kak. Gitu, jadi benar-benar harus panas, baru kita bisa enak buat dansanya. Panas. Gitu. Diangetin Iya. aja di rice cooker. Biar panas. Itu beda cerita Putri. Jadi dia harus panas Budi. Bener. Nah jadi Iya. kalau Kak Stefani sendiri pada saat mau tampil nih, itu pemanasannya itu sampai berapa jam? Nggak perlu sampai berapa jam sih, 10-15 menit No, cukup. 10 sampai 15 menit Iya. itu udah wajib gitu lah ya. Ya, itu udah Oke. harus. Biasanya setengah jam sebelumnya udah pemanasan. Ada Kalau pemanasan. bisa agak keringat-keringat dikit, tapi nggak boleh terlalu capek. Nggak boleh terlalu capek Iya, biar staminanya tetap ada gitu ya. Benar, powernya kan kita butuhnya banyak soalnya. Tuh. Oke, tapi kalau untuk pemanasannya sendiri apakah sama kayak pemanasan saya mau olahraga, mau lari, stretching biasa? Ya standar sih Kak pemanasannya. Biasa Cuman aja. kita pasti lebih ke kelenturan juga, Kelenturan. fleksibilitinya kan. Karena kan banyak yang kita kan kakinya mesti poin kan kalau pakai heel. Kalau nggak pemanasan pakai kaki kan dia bisa jadi kakinya cepat kram. Nah. Karena pakai heel kan Oke. tinggi. Heelsnya itu
pasti nggak hanya satu ya untuk banyak sediaan, takutnya ada kejadian gitu mungkin lepas dan sebagainya kayak gitu. Nah, Dan untuk heelsnya pemilihan pasti heels khusus. sendiri, nah itu ada pengkhususannya atau gimana? Heelsnya khusus. Oke. Nggak semua orang ada jual Kak, jadi dia mesti pesen. Oh ini pesan kita sendiri, kayak custom nempah lah. sendiri gitu? Ya, Custom pesen. ya? Pesennya di luar biasanya. Oh gitu. Ya. Nah itu Tapi- mungkin dijahit pakai tali kapal ya biar kuat. Biar kalau misalnya mau kayak manapun nggak lepas ya kan Budi. Iya mau jungkir balik, mau ditekan, mau diapain tetap ini ya kan kuat. Berarti kalau di dance sport ini elastisitas badan itu juga diperhitungkan. Iya. Berarti benar. kakak bisa kayang dong, kayang. Bisa. Oh, bisa. Kok kamu nanyanya kayang sih? Lompat pun bisa loh Putri. Iya kan? Iya kan mana tahu. Emang kamu bisa Iya. kayang? Enggak. Enggak juga. Oke. Nah, berarti waktu itu ketemu sama kompetitor dari provinsi lainnya gitu ya. Waktu itu yang dianggap sebagai lawan paling ini adalah Jogja tadi ya. Iya. Oke, Jogja. Dan Jogja mendapatkan waktu itu medali. Dapat. Perak Medali di perak. bawah berarti ya. Iya. Oh, berarti memang sesuai prediksi. Udah prediksi. Iya, ini. Iya kan. Kenapa Jogja, Kak? Kenapa enggak yang lain? Mungkin lawannya pada saat itu beratnya di Jogja. Oke. Beratnya di Jogja. Mereka itu kakak menganggap itu lawan terkuat, yang paling membuat dia menjadi lawan terkuat itu apanya gitu? Kalau dibilang terkuat banget nggak sih, mungkin kembali ke power. Karena kan dia lebih muda dari saya. Pasti kan stamina jauh lebih strong dibanding saya. Nah, pada saat proses nih pertandingan itu berapa menit durasinya? 1 menit 45 detik. 1 menit 43 detik dan itu kita harus benar-benar ini ya fresh gitu ya. Benar. Oke. Itu satu babak aja. Satu babak. menit Satu itu. dansa. Satu dansa. Ya. Kita ada berapa dansa? Kan ada 4 dansa. Oke. Dan itu non-stop kan. Non-stop. Berarti Ya, paling 4 dansanya itu non-stop. Enggak, kalau saya dua-dua. Oh, dua-dua. Tapi biasanya cuma jeda beberapa detik, habis itu next lagi lanjut. Oh gitu. Nah berarti yang 1, kedua itu non-stop gitu kan. Ya. Nah kemudian jeda beberapa detik baru masuk lagi yang 3, 4 gitu. Nah. Ya, Oke. Dan berarti itu harus bisa mengontrol nafas ya kan? benar. Karena kan jedanya cuma bentar, kan nggak mungkin kita kelihatan dong kalau ngap-ngap gitu ya Kak. Itu gimana cara melatih? Bawa oksigen nggak di samping ini? Saya tuh sering gini, ketika kalau kita bahasanya tidur ya, maksudnya Tidur. kadang 5 dansa non-stop, belajar untuk kalau udah selesai jangan langsung stop gitu Kak, jalan dulu sambil atur nafas. Jadi pada saat pon kita udah kebiasaan untuk tidak yang menggah-menggah gitu Gitu ya? bahasanya. Iya, jadi tetap bisa kontrol dan nggak boleh langsung minum kalau saya. Oke. Jadi saya tetap harus biar capek tetap saya tahan, saya jalan dulu atur nafas baru saya minum. Saya nggak mau langsung biasanya. Itu. Oke. Berarti kita dapat tips juga ya Putri ya. Iya. Jadi udah selesai jangan langsung kayak diem atau apa gitu, tapi tetap Tapi jalan-jalan. jalan. Biar Jalan. pernapasannya tetap sama pada saat bertanding gitu ya kan. Nah, Iya. kemudian untuk dari babak awal sampai dengan ke final itu jedahnya berapa hari gitu? Lama. Berapa lama? Sebentar aja nggak lama juga itu. Berarti di 1 hari itu langsung ketahuan siapa pemenangnya? Langsung ya. Oke, nah berarti kan nggak sampai berhari-hari gitu ya? Ya enggak. Tapi sebelum meraih medali emas sudah ada, maksudnya sudah ada perasaan gak sih aku pasti menang nih gitu? Kalau semuanya maunya jadi champion ya, ya harus ada lah Kak. Karena kan dari pola pikir kita kalau mindsetnya udah, waduh udah deh nanti kalah, pasti kan bisa jadi kita down juga kan. Jadi mindsetnya pasti menang, jadi harus Pasti menang. menang. Ya Harus. kita bisa. Indonesia, we did it. Ya ampun. Oke, nah Putri kita penasaran ini. Yes, Ya, benar. gimana penampilan dari Kak Stefani pada saat kemarin di PON ya kan? Kita mau ngelihat gerakannya seperti apa Iya, gitu ini ya. spesial loh, spesial di Kopi Pagi loh yang Iya. penampilan Kak Stefani kita tayangkan di sini. Oke, boleh ya Kak Stefani Boleh, ya? boleh. Oke, Boleh tepuk ya. tangan dong untuk Kak Stefani ya. Aduh, Kita ke nah, depan kita mau dulu. coba-coba Boleh? dulu. Ini Boleh? mau pemanasan lagi nggak? Oke, Bentar nggak apa-apa. ya. Ininya Kak, di Oke. situ aja. Oke, kita boleh ke depan? Iya. Ibu Teti, Bu Teti, boleh boleh. kita ke depan bareng ya? Mau ini dulu pemanasan tapi lagi. sebenarnya Iya. aku ngelihat berat badannya Kak Stefani agak insecure soalnya. Oh iya. Kak Stefani Tapi berat kita badannya boleh nggak sih di-spill berat badannya? 42. 42. Putri berapa? 50. Tapi nggak apa-apa kan Putri kan anak SMA ya. Apa SMA? Sebaya Mama Awa gitu. Iya, 42 dan itu ini udah paling rileks di 42 ini. Enggak sih, harusnya standarnya 45. Oh, harusnya 45. Karena kan latihannya ekstra kan, jadi berat badannya agak turun. Oke, iya. Bagaimana teman-teman No and Friends? Siap? Oke, langsung aja. Ini dia penampilan dari Stefani.
gerakan apa ini Kak? Aduh, jai. Jive. Oh. Kakak makan apa sih kok bisa kayak gitu? Ya pun, lentik banget ya Iya. tangannya gitu ya. Ada oli, pakai oli nggak? Jadi semua ngeliat, Iya, ya, ya itu ampun. banget. Ini beneran Kak Iya. Stefani gak sih kayak gitu Bener. nah? Dari ekspresi dan semuanya iya. tuh selaras loh. Berarti kemarin waktu tampil kuku juga diwarnain Iya. juga. Oke, rambut gini atau ada aksesoris lain? Nggak ada, Nggak karena ada. rambutnya pendek, jadi gini aja. Inilah kemarin Kayaknya rambut yang lebih, dipakai. lebih nyaman ya Kak kalau Cakep rambutnya gini pendek ya. Karena style saya memang rambutnya pendek. Oke, iya. Aduh, iya, tangannya iya. tadi kok lentik banget itu gimana Nah, itu? kita juga punya lawannya Kak Stefani hari Iya. ini ya. Ini dia Noe. Nah, kau bilang kemarin waktu pas aku datang, enggak aku kemarin Kenapa? bilang ke dia, nanti untuk di hari Jumat kita atlet ini loh, dance sport loh. Aku bilang, Tapi- cuma ngedance gitu aja, aku pun bisa kata dia Tapi kayak gitu. dari semua episode baru ini muka dia jelek kali sumpah. Ketakutan ya? Serius, saya sebenarnya bukan atlet dance, tapi saya pernah ikut tari Apa? Tari ular. apa ya? Tari perut. Tari Tari apa? apa? Lama kali. Apa tuh namanya? Tari apa tuh namanya? Tari keyboard, tari lati. Latin. Oh Latin, oh iya iya. Yang- Boleh Yang- dong teng, ditunjukin. teng, teng, Masa? teng. Oh gitu, masa Budi jangan ditarik kalah, Budi bajunya baru loh ini. Ah, ditariknya sampai ke sini. Iya iya iya. namanya iya, iya. dia iri, dia nggak punya baju baru. Iya. Kasih tunjuk dulu mana belakang capnya. Enggak usah. Nggak usah. ketahuan. Seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun di studio ya, aku akan ngajari gimana caranya. Oh ngajari, tampil aja dulu, nggak usah ngajarin. Heboh banget mau ngajarin. Iya. Ini ya cara pertama. Ayo Bang, langsung aja masuk. Iya. Anak gua pegang. Oh iya baik. Anak gua. Iya. Tengok itu, lemaknya kemana-mana. Tengok itu, lemaknya kemana-mana. Wih. Itu gaya apa terakhir tadi, kodok terbang atau apa? Oh beda, itu lebih ke tari Pariaman lempar piring. Kok ngajar-ngajarin. Tadi Kak Stefani boleh kesini dulu. Oh iya, Tadi nantangin ada ini. yang gerakannya yang agak gini tuh harus ada Oh, iya. dia, ada harus gini sedikit ya, gitu ya. Boleh gini kan? Ya mau diajarin, mau diajarin, Oh, ngajarin. mau diajarin. Bilang dong kalau mau diajarin. Ya jadi jangan nantangin. Gimana tadi? Jadi, Gimana, kalau Kak? jive itu kakinya mesti one, one, two, one. two, 2, three, Three. and four. and 4. Ya, jadi kayak one, two, three, One. and four. Oh iya. Dia Coba. mesti, yes. Ini berarti sepatunya nggak boleh longgar. Iya. Kalau longgar, Kalau nggak. nggak tahu ya. Tadi sepatunya mesti campur. Oh, tadi kata Kak Stefani hampir kecampak sepatunya. Iya. Tapi Oh, iya, tetap gitu. profesional, nggak kelihatan kan? Iya. 1. And two, three, and four. Yes. Tapi harus five, cepat Budi. Dia disenggak gitu. Iya, iya. Itu ibaratnya. Ini aku tahu ini jogetan apa aku tahu. Tahu apa? Ini jogetan mama manggil anaknya kalau udah mau maghrib. Itu dia. Kau pulang nggak? Kau udah berapa kali? Iya, iya. Gitu dia aku. Mana? Udah sore udah mau maghrib. Itu maksudnya. Ya, kan? Ayo tepuk tangan dong. Tapi kita mau dong diajari sama Kak Stefani ya. Boleh, Mau dong. oke. mungkin. Gimana Kak? Ya, jangan yang dasar sok-sok aja. gitu yang hard-hard langsung. Enggak, kami nggak Kami nggak ngerti. bisa. Oh iya, iya, oke. Coba Makanya ya. berat badan kalian turunin. ya. Ngomongin diri. Ya Oke. coba Kak, ayo. Nah. One, One, and two, three, and four, five, 5 and six. and 6. Ya. Budi bingung, Putarnya Budi bingung. full. Budi kakinya. Seven, eight. Oke. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya. Two, One and two, three, and four, five, and six. Berat badannya di depan, oke? Oke. Putarnya tetap di kaki kiri, full ke depan. Seven, Oke, seven, eight. eight. Yes. Oke, Kok kita coba napak ya. kakinya di luar ya? Aku yakin aku sudah lupa pasti dengan gerakan ini. Coba kita pelan-pelan ya Kak ya. Oke, 3, 2, 1. One and two, three and four, five and six, seven, eight. Yes. Salah kaki Lagi lagi. lagi ya. Lagi. Lagi Seven, ya. eight. Bisa. One and two, three and four, five and six, betul? Seven, Oke. eight. Tangannya harus gini Kak.
Enggak. Kalau tangannya Kak, tadi kan kaki. Tangannya gimana dasarnya? Kaki dulu, habis itu ke betis, ke paha, baru ke tangan. Oh, gitu. Iya. Dua. Iya, naik ke atas. Ibu produser tapi sampai jam 3 sore ya. Iya. Oke, Yuk, sekarang tangannya nih, tangannya Pakai gimana? tangannya bisa gini. 1 and 2, 3 and 4. Ini biasa. standarnya gitu tangannya, Kak? Bebas? Bebas. Oh, bebas. Nah. Yes, kalau laki-laki dia bisa begini. Oh, gini. Men, ya, men Wis. stop. Coba men, gimana tangannya buka? Men. Gini. Kalau perempuan kan dia bisa begini. Bisa gini. Ya. Oh, bisa gini. Oke, kita Ini gini perempuan aja. apa laki sih? Gini. Ya. Tengah-tengah. Yuk. Ini men. Men. Dia bisa 1 and 2, 1 and 3 2. and 4, 5 ya, and 6. 6 ya, 7, 8. 7, 8 perempuan bisa begini. Kalau laki-laki ke bawah. Oh, Kalau enggak. laki-laki, ya gitu. Doa. Oh gitu. Oke. Yuk, kasih yuk, kasih. Lagi Yuk, ya. ya, one. Bisa ya. Ini lebih cepet ya. 1, 2, 3, yo. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7. Aku yakin pon berikutnya kita bertiga pasti ikut ya. Pasti. Kita yang 3 dance. Iya. Ya. Kita yang bertiga. Iya, Pak, yang bawa minum orang itu, bawa itu aja yang penting. Udah yang penting ikut pon, ya. Aduh. Iya. Ayo, Kalau gitu tepuk tepuk tangan dong untuk Mas Stefani ya. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan telepon kita di 081161000386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Jangan kemana-mana. Ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, wah. Pokoknya tuh. sampai sekarang aku tuh masih speechless banget ngelihat Kak Stefani. Iya. Ya, Budi gerakannya smooth banget loh. Iya Budi. kan, kayak kita itu nggak bosen ngeliatin kan, dan enak gitu loh. Nah, Makanya tadi sebenarnya aku bilang sama Kak Stefani bisa nggak 1 jam aja gerak aja gitu. Budi, Kenapa, Putri Noe? boleh nanya nggak? Oh, boleh. Iya. Mau Tadi nanya kan apa? kayaknya memang lihat Kak Stefani enak kali gitu kan. Kayak mana kalau lihat aku tadi? Ya enak sih, Heeh. enak untuk tidak dilihat gitu. Oh, enak untuk tidak dilihat. Iya. Enggak, sebenarnya pertanyaan bukan itu. Kayak Kak Stefani boleh nanya kan? Boleh. Ini seputar olahraga kan? Ya, iyalah. Bukan kesehatan kan? Bukan, beda itu. Kak, pernah nggak kalau misalnya pas lagi latihan kan, kayak terkilir gitu atau gimana? Kadang kan kayaknya kan pakai heels kan. Tadi aja ngelihat pakai sepatu biasa aja kayaknya ribet kali kakinya kan, apalagi pakai heels. Pernah nggak kira terpleko atau apa gitu geser ke kanan Cedera ke kiri parah gitu? gitu lah kita katakan pernah. Pernah tapi nggak sampai cedera parah. Oke. Karena maksudnya ketika kita bisa sampai cedera parah berarti kita buatnya salah. Oh, tekniknya salah gitu Ya. ya kan? Nah. Karena dia kan ada perpindahan berat badan. Jadi kalau misalnya kakinya di kiri, berarti bodinya harus full di kiri. gitu. Nggak bisa di tengah-tengah, Kak. Harus ada pilih salah satu, kanan, kiri, depan, belakang. Oh, kalau Noe mana bisa dipindah-pindah badinya. Iya. Kalau gue gitu. Tadi Makasih, tuh kita Putri. ngeliat temannya kemana-mana kan. Putri nggak boleh kayak gitu, Kak Putri. Stefani, pas latihan gitu pernah nggak kayak ketinggalan gitu, kayak tinggalan mata kaki gitu, pernah nggak? Kata kaki kok ketinggalan. Noe kali ketinggalan mata pencarian di Tekong. Nggak, mana tuh tiba-tiba pas mau gini kan, mata kakinya ketinggalan di rumah gitu. Pernah nggak kayak gitu Kak Stefani? Nggak pernah ya? Oh, bukan bongkar pasang ya? Bukan bongkar pasang, ini bukan mainan loh. Udah, apalagi pertanyaannya Noe? Udah itu aja. Tapi itu emang emas betulan kan Budi? Itu emas betulan. Ya, nanti kita cek ke toko Mas ya. Bawaannya udah mau gade aja. Memang Pak ya, kita kalau udah ketemu sama Noe, ya Ibu maaf ya Ibu, Kak Stefani. Dia kalau ngelihat yang berkilau gitu kayak pengen dipinjemin gitu. Iya, nah aku mau tanya ini lagi sama Kak Stefani. Kak Stefani ini kan berat badan harus dijaga. Ini untuk menjaga berat badan agar tetap stay di sini, itu pengaturan pola makannya seperti apa? Nggak ada sih, cuma saya rutin tiap hari pasti makan buah. Apalagi saya orangnya yang butuh karbo banyak. Karena butuh karbo tenaganya. banget? Nasi Padang 2 bungkus gitu? Oh, enggak juga. Jadi Itu gitu. siapa itu kamu, Budi? Nah, jadi gimana? Jadi karbonya tuh dari Jadi apa, kalau Kak? pagi tuh Ya, makannya nasi. apa? Nasi. Buah. Kalau pagi? Buah. Makan nasi bisa tapi cuma sedikit banget. Oh, sedikit. Ya. Nah, buahnya apa biasanya? Ya kadang pepaya, ya kadang alpukat Oke. gitu. Belimbing bisa?
Bisa. Apa aja bisa. Bung rujak ya. Iya, iya. Tapi kalau Oke. makan malam nggak Kak Stefani? Makan. Makan malam. juga. Saya makan seperti biasa pagi, siang, sore. Saya nggak ada untuk diet-diet gitu nggak ada sih. Karena saya tahu kan aktivitas saya kan banyak ya. Latihannya kan full. Jadi saya harus isi tenaga saya juga banyak. Jadi saya Enak. makan aja. Kak Gitu. Stefani ini enak, lambungnya nggak serakah ya. Iya, lambung Budi serakah. Hirup udara aja naik berapa kilo Budi? Sekilo. Iya. Jadi enak. Udah dia sesuai dengan porsinya gitu, diserapnya gitu. Kita kan nggak, kalau masih ada lagi serap semua ya. Kalau enggak? bisa semua yang di piring tuh habis ya Budi ya. Benar, Tapi kalau benar, ngeliat tadi ya penampilan Kak Stefani tuh mencuri perhatian tuh mungkin dari stylenya, dari Style. rambutnya. Bener, rambut. Gitu. Terus tangan itu tadi itu memang beneran kayak lentik banget gitu ya kan, dan itu ciri khas. Nah, Iya. Tapi kan? dari kapan sih Kak merubah style seperti ini, rambutnya pendek seperti ini? Udah lama saya memang stylenya pendek. stylenya memang kayak gini. Iya. Nggak pengen pakai sunting gitu. Sunting. Tahun berapa itu ya? Kejurnas 2017. Pakai headpiece gitu ya kan. 2016 dan 2017 itu Stefani sudah punya style seperti ini. Oh, Jadi 2017. dimanapun dia bertanding, kalau udah lihat rambut ini, itu orang udah tahu itu Stefani. Gitu. Iya. ya. Jadi Itu memang stylenya keunikan tersendiri loh. Iya, benar, Punya benar, style. benar. Oh, berarti kalau Nih, Stefani kalau gitu. model kita ngelihat rambut pendeknya kayak Kimi Jayanti gitu kan. Oh, Iya, itu pasti Kimi Jayanti gitu ya kan. Nah, kalau dia atlet, oh itu pasti Kak Stefani nih Stefani, gitu ya kan. Nah, gitu. Sudah gitu. ada ciri khasnya sendiri. Tapi kalau misalnya kompetitor lainnya tuh rambutnya digerai atau boleh nggak digerai? Biasanya kan kalau atlet nggak boleh digerai ya. nggak boleh. Kalau Minimal dari Jawa-Jawa itu disanggul nggak sih rambutnya? pasti dicepol. Oh, dicepol. Dicepol atau dia ikat satu biasa rambutnya panjang boleh. Yang pasti kalau kita dansa rambutnya harus full gel. Gel. Karena kan nggak boleh ganggu. Nggak, oh ya, Kecuali nggak boleh pendek-pendeknya saya sekalian, panjang harus gel. Dan diikat. Terus ikat. Karena kan nanti rambutnya nyabetin peserta lain gitu ya. Nyabet. Iya kan. Jangan sampai dong kan gitu. Sabar. Tapi kita mau tahu, ini kan meraih medali emas. Apa aja sih hadiahnya? Ya kan? Karena kita bertiga mau ikut PON tahun depan kan? Iya, 2022. 2022. Maksudnya PON PON ke-22. ke-22. Ya. 2025. Iya, maaf. Kita mau ikut cabang olahraga bertiga? Pokoknya apa aja yang bisa kita masukin ya. Bisa. Aku guli ya, guli. Bukan. Hah? Bukan kayak guli gitu. ada loh. Ada guli. Nanti kita buat tahun depan. Budi mau ikut apa? Gulali maksudnya. Guli-guli yang main gini tuh, Nggak ada itu. kelereng. Aku main ye. Ye. Main karet, ada nggak? Oke, nah. Boleh di-spill dong, Kak. Hadiahnya Kira-kira dapat apa aja? apa aja yang didapatkan begitu? Belum. Oh, belum serah terima, Putri. Oh iya, belum tahu. Oh, jadi kita belum tahu. Nah, itu Padahal Putri. kita mau minta traktir makan. Ya ampun. Memang kalau cewek-cewek kayak gini payah ya. Nah, makanya kamu masih single terus ya, Putri ya. Iya. Oke, nah Kak Stefani, ini kan udah dapat emas sampai 2 ya kan. Nah, kira-kira nanti di tahun berikutnya untuk PON ke-22 nanti apakah masih boleh lagi ikut? Ikut Atau lagi. memang udah stop sampai di sini tapi ke ajang yang lebih tinggi Yang lagi lain gitu? boleh. Kalau sebenarnya boleh lanjut, untuk usia saya masih bisa lanjut. Cuman kemungkinan saya mungkin stop. Oh, stop. Mungkin ikut ajang yang inter-inter aja. Oh, gitu. Karena sudah dapat medali emas loh. Di atas medali emas kan nggak ada lagi gitu ya kan Kak. Sudah dapat gitu. Bukan begitu, tapi mungkin kalau PON selanjutnya itu 4 tahun ke depan. Oh, 4 tahun. Kalau dia bisa tahan sih lebih baik ya. Tapi umur 30-an itu nggak bisa napasnya dibandingkan dengan umur Iya, 18, benar, yang 19 ya. benar. Lebih Ya, kita regenerasi pasti ya. Iya. Umur tidak bisa bohong. Benar. Powernya pasti berkurang. Dan kita berharap Stefani itu bisa ngajar adik-adik. Iya. Ya. Untuk Regenerasi bisa lah, mempertahankan regenerasi. emas ini tadi Iya. gitu ya kan. Ya, Karena itu, harus Putri. ada regenerasi lah. Siapa Kak Stefani berikutnya gitu ya. Dan di Harus dansa ada. itu bukan hanya stop sampai di sini, kita bisa juga pertandingan di luar, Oke. internasional. Go internasional. Ya, Amin. karena dia Ya. udah Stefani sudah pernah kita bawa ke Taiwan 2 tahun, ke Hong Kong juga dia pernah mengikuti ajang internasional solo. Itu dia mendapatkan posisi 5 Oke. yang lawannya cukup berat. Ada Rusia, Itali,
Jepang, Cina. Yang memang Berat sudah sekali. makanannya itu ya. Itu, Iya, dan gitu. kesehariannya emang Iya. seperti itu. Nah, Wah. tapi Bu Teti kalau kita lihat ini kan suatu penghargaan yang luar biasa ya, prestasi yang luar biasa di bidang dance sport ini. Nah, sebelumnya kita di PON 20 ke-20 itu kita untuk di dance sport ini ada mendapatkan berapa medali? Kalau di PON 20 di Papua kita tidak dipertandingkan. Oh, tidak dipertandingkan. Iya. Dari Sumut berarti nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Cabur Cabornya ini Cabornya tidak tidak ada. dipertandingkan. Oke. Oke, nah. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa dan ini adalah prestasi yang paling membanggakan ya untuk di Iya. dance sport ya. Ya, dan saya berharap PON ke depan itu kita tetap dipertandingkan. Dipertandingkan kembali. Nah, Bu Teti kita pengen tahu sih gimana caranya Bu Teti untuk membangkitkan semangat anak-anak yang lain ya kan untuk bisa berprestasi terus. Nah, terbukti hasil yang kita dapatkan adalah 5 medali emas dan 1 perunggu serta 1 perak gitu. Ya. Silakan. Saya punya perencanaan nih ya. Kedepannya saya pengen mengembangkan dance sport ini di Sumatera Utara. Baik itu di cabur dance sport yang Latin standar ataupun hip hop, breaking dan tradisional. Makanya dari tahun kemarin kita udah membuka sampai 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. Ya, pengurus kabupaten 10 kabupaten kota. Di mana Dan, aja itu, Bu? Medan, Medan, Deli Serdang ada? Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedage, Batubara, Siantar, Asahan? Asahan, ya ada. Labusel. Labusel ada, Oke. ya ada. Jadi Jadi tentu saya ini, berharap ada beberapa kayak Kabupaten Batubara sudah datang ke Medan untuk belajar. Oh iya. Ya, dan saya berharap program selanjutnya itu dance sport ini bisa dimasukkan ke ekstrakurikuler Di sekolah. Jadi Bener. kita pembinaan mulai anak-anak SD yang sudah pernah dilakukan oleh Bali itu mereka sudah punya ribuan atlet. Oke. Ya, Dan kalau nggak salah, ini kan dance sport ini pernah viral ya, yang dibawakan sama anak sekolah SMP kalau tidak salah ya, ya kan? SMP itu anak Jawa Barat. Jawa Barat kayak gitu. Ya. Nah, banyak ya itu tadi netizen ini kan mungkin ada yang katanya pemahaman yang kurang tahu Ya. bagaimana dance sport ini gitu. Ya nah. benar. Mereka menganggap itu adalah tabu. Dansa Iya. itu adalah tabu. Tapi mereka mungkin belum memahami lebih detail lagi. Iya. Nah, kalau untuk kita ya seperti kita saksikan tadi ya untuk mikirin step aja kita udah pusing ya. Iya, benar. Apalagi mikirin yang macam-macam ya. Sebelum lagi kita harus powernya itu kita harus prepare nafas, power. Itu udah cukup sulit. Jadi kita tuh nggak sempat mikirin yang macem-macem lah. Kalau pikiran negatif itu timbul pada orang-orang yang memang kurang kerjaannya kali ya. Iya, yang menghujat itu kayak nggak ada Iya. kerjaan gitu ya. Iya. Sementara kayak beban hidup juga banyak gitu ya. Ya, dan dance sport juga sama dengan renang. Bagaimana dengan renang juga sama kan, pakaiannya juga harus ngepas. Kalau nggak mungkin kan renang pakai sarung. Iya. Ya, begitu Iya. artinya. Pokoknya disesuaikan dengan Iya. kompetisinya ya, Iya. kostum dan kompetisinya. Kita Nah, juga mau tahu nih tips dari Kak Stefani nih, Iya. untuk mungkin teman-teman semuanya mungkin yang sedang berusaha lah ya untuk atau mungkin mengikuti- berproses untuk di menjadi dance sport atlet ini. nih. Iya, Gitu. tipsnya apa sih Kak Stefani, silakan. Tips untuk jadi Atlet dance sport. tipsnya sih yang penting mau coba, berusaha dulu, karena kan sesuatu tidak ada yang instan ya. Semua itu berawal dari awal, benar-benar dari nol. Jadi kalau misalnya kita belajar basic ya benar-benar jangan bosan. Karena kan saya bisa sampai di titik ini juga berawal dari yang basic bertahun-tahun, dan sampai akhirnya saya bisa koreo yang macem-macem gitu. Jadi semua itu berawal dari ya sabar, ditekunin terus, dan berusaha terus sih, itu aja mungkin. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Stefani. Sekali lagi terima kasih Bu Teti Iya, terima dan juga Kak kasih, Stefani Kak Stefani. sudah mampir di Kopi Pagi ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk seluruh pemirsa di rumah, apalagi untuk teman-teman yang pengen jadi atlet nih. Dan sport ini bisa menjadi bagian yang diambil untuk di ajang-ajang kompetensi olahraga lainnya. Nah, terima kasih pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30.
Saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.